Jangan beralasan, ya Tuhan kan maha tahu. Nah ini yang jadi masalahnya. Kemahatauan Tuhan itu sifatnya mutlak. Gitu. Kalau saya logikakan sederhana, Tuhan maha tahu. Iya, maha tahu kalau kau itu tidak kenal dengan Tuhan. Hanya saja kau merasa-rasa sudah kenal dengan Tuhan. Harusnya kita berpikirnya begitu. Bukan malah kita lebih maha tahu daripada maha taunya Tuhan. Seolah-olah bahwa Tuhan kan maha tahu kalau saya itu menyembah Dia. Lah kok kenal saja enggak? Nah disinilah yang harus kita perbaiki, poinnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Spiritual Sufi Kisabdo Alam. Banyak yang terdogma dengan agama sehingga menjadi mapok agama begitu, karena disangkanya itu sudah beragama berdasarkan cerita ataupun literasi yang pernah dibaca begitu. Padahal di dalam setiap apa yang dibaca itu, seperti contohnya di kitab Al-Quran ataupun hadis-hadis ataupun kitab-kitab karangan para ulama, kalau memang yang menjurus kepada hakikat Tuhan dalam hal beribadah, itu sebenarnya semuanya itu isinya petunjuk dalam artian di situ ada tentang Tuhan, ada tentang ibadah. Nah, syarat-syarat dalam beribadah itu secara otomatis harus mengenal Tuhannya dulu, siapa yang akan disembah. Poinnya begitu. Jadi tidak serta-merta setelah bisa membaca, bahkan hafal, entah itu hafal Qurannya, hafal hadisnya, bahkan hafal kitab-kitab rujukan ataupun tafsir-tafsir yang katanya masyhur ataupun apa, itu terus lantas orang merasa sudah beragama dan sudah mumpuni, padahal itu belum sama sekali. Kalau kita mau bernalar logika, itu sebenarnya sebuah petunjuk. Harusnya kita itu berpikir secara logis. Jadi jangan sampai kenal Tuhannya saja belum, tiba-tiba kita sudah merasa beragama dan tiba-tiba kita beribadah. Lantas yang kita sembah itu siapa sebenarnya? Kalau ditanya yang disembah siapa, umpamanya umat Islam bilangnya Allah. Lantas Allahnya yang mana? Lantas apanya Allah yang kau ingat? Gitu. Sedangkan di dalam sholat sendiri, inti daripada sholat itu zikir. Intinya mengingat. Lantas apanya Allah yang kau ingat, sedangkan Allahnya saja kau nggak kenal, gitu. Nah, padahal di dalam Al-Quran sendiri dan yang diajarkan orang-orang terdahulu, para nabi, bahkan sampai sekarang kepada ulama pewarisnya, itu sebenarnya bagaimana caranya mengenal Tuhan dulu sebelum menyembahnya begitu. Makanya kenapa ayat sholat tidak datang itu di dalam perjalanan Nabi Muhammad, itu ayat sholat itu kenapa tidak datang di awal, kenapa setelah perjalanan Nabi Muhammad 13 tahun dalam perjalanan pengenalan kepada Tuhan itu untuk mendidik para sahabatnya. Karena poinnya itu, poin utama itu mengenalkan dulu siapa Tuhannya itu, ataupun kita mencari tahu dulu bagaimana caranya kita itu mengenal Tuhan. Bukan tiba-tiba kita Tuhan saja belum kenal terus langsung beribadah. Nah disitulah akhirnya nantinya ibadah kita pun akan sia-sia jatuhnya. Makanya ada di ayat Al-Quran sendiri kan disebutkan celakalah bagi orang-orang yang sholat, orang-orang yang sholatnya itu lalai. Nah, lalai di sini sebenarnya sifatnya itu tidak bisa tersambung akan Tuhan, karena ketika sholat itu yang diingat itu masih lingkup duniawi saja begitu. Lantas Tuhannya apakah duniawi itu, gitu. Jadi agama itu ada namanya sistemnya begitu. Di dalam Al-Quran sendiri beberapa ayat itu menyebutkan ada Tuhan di langit, ada Tuhan di bumi, ataupun ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi, dan ada di antaranya.
Di antaranya itu berarti di antara Tuhan langit dan Tuhan bumi itu tadi. Nah, manusia itu tidak mungkin bisa mengenal Tuhan langit ataupun Tuhan yang ada di maha akhirat, kecuali melalui Tuhan bumi ataupun Tuhan yang ada di bumi. Tapi jangan diartikan terus, loh berarti Tuhan itu ada dua. Ya enggak, Tuhan tetap esa, tunggal. Yang di bumi itu hanya cahayanya saja. Makanya di antara itu sebenarnya tali wasilah ataupun wasilah, itulah cahaya gitu. Nah, yang di bumi itu siapa? Kekasihnya sebenarnya. Jadi untuk mengenal Tuhan yang di langit harus melalui Tuhan yang di bumi dulu, begitu. Ataupun untuk mengenal Tuhan yang di maha akhirat itu harus melalui Tuhan yang ada di bumi ataupun melalui kekasih Tuhan itu sendiri, yang dibaliknya orang itu atau kekasih itu ada sambungan kepada Tuhan ataupun cahaya Tuhan, begitu. Itulah yang disebut Rasulullah, gitu. Jadi manusia tidak bisa tiba-tiba hanya belajar membaca literasi, bahkan mau hafal hadis Al-Quran pun ketika tidak melalui sistem itu mustahil akan sampai kepada Tuhan. Bahkan sampai umur hidupnya habis pun nggak akan bisa gitu. Apalagi sifat manusia itu baharu, sedangkan Allah ataupun Tuhan yang ada di maha akhirat itu sifatnya kodim dan kekal. Jadi tidak bisa kita yang baharu mendekati kepada yang kekal, kecuali lewat cahaya Tuhan itu sendiri yang ada di bumi, gitu. Nah, di dalam beragama mayoritas orang itu sudah tidak mau melewati jalur tali wasilah itu dalam hal bertuhan. Padahal Nabi Muhammad sendiri menyampaikan awaluddin ma'rifatullah, awal beragama itu mengenal Allah. Jadi harusnya apa? Sebelum kita melakukan ritual-ritual ibadah apapun itu, kenali dulu tuh siapa Tuhannya, gitu. Jadi agar kita yang disembah dituju itu jelas. Nah, yang jadi masalah begini, banyak orang mengira-ngira bahwa Tuhan itu bisa dikenali secara langsung, gitu. Dengan alasan Tuhan, untuk berhubungan dengan Tuhan itu tidak boleh melalui perantara. Nah, itulah yang akhirnya menjadi rancu itu. Bagaimana menghubungi Tuhan sedangkan sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana kita mengenalnya? Wong dibayangkan saja kita nggak tahu, gitu. Makanya apapun itu, sebelum kau menghubungi ataupun menemui sesuatu, itu kau harus tahu dulu alamatnya. Yang kau tuju sebenarnya juga bukan alamatnya, tapi yang dibalik alamat itu tadi, gitu. Jadi alamat Tuhan yang di dunia itu sebenarnya harus ditemui itu dulu, gitu. Jadi tidak tiba-tiba kita langsung merasa sudah beragama, bahkan merasa sudah bertuhan. Di dalam Islam itu diajarkan konsep wasilah, begitu. Makanya untuk mengenal Tuhan yang ada di maha akhirat itu tidak bisa manusia tiba-tiba secara langsung kenal jikalau tidak ada yang menunjuki, gitu. Makanya harus cari dulu orang yang sudah bisa beserta dengan Allah itu tadi. Karena apa? Kitanya belum bisa beserta dengan Allah. Makanya agar kita mengerti dan memasuki portal atau dimensi akhirat, itu harus ada orang dulu yang bisa menunjuki ke jalan itu, poinnya begitu. Nah, orang itu pun intinya juga harus sudah bisa beserta dengan Tuhan, gitu. Dan pola yang pola sistemnya itu sama apa yang seperti yang diajarkan oleh para nabi, gitu. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan, Nabi Isa juga sebenarnya mengajarkan. Jadi di situ ada sistem. Makanya di dalam proses Islam itu sebenarnya ada yang namanya baiat. Baiat itu sebenarnya proses ditanamkannya nur iman dan nur kitab ataupun ruh daripada iman dan kitab itu tadi.
Jadi agar kita terizinkan untuk memasuki dimensi akhirat melalui bimbingan pembawa tali wasilah itu. Nah, pembawa tali wasilah itu adalah orang ataupun manusia gitu. Jadi kalau zaman dulu itu Nabi Muhammad, waktu di zamannya Nabi Muhammad, nah di zaman sekarang itu pewarisnya Nabi Muhammad sendiri ataupun sebagai ulama pewaris Nabi. Di sini bukan pewaris dalam hal apa namanya itu jasmaninya, bukan, tapi ilmu yang ada di dalam dadanya Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, aslinya itu hakikatnya cahaya Tuhan sendiri begitu. Itulah yang nanti disebutnya itu disertai Tuhan begitu. Jadi Tuhan menyertai orang itu. Itu. Jadi untuk menemukan yang maharuh itu tidak mungkin karena kita berbadan jasmani. Jadi setiap sesuatu yang ingin kita kenali itu kita harus bisa tahu titik ordinatnya dulu begitu. Dan disinilah banyak orang yang entah tidak paham, memang entah tidak mau mencari, bahkan entah memang mungkin menganggap sistem wasilah itu sesat. Nah, inilah yang terkadang menjadi bahaya untuk dirinya sendiri aslinya. Karena dogma-dogma agama, cerita-cerita yang membagongkan bagi saya, orang itu lebih tertarik ke hal itu, akhirnya terdogma, terhijab dirinya akan Tuhan, disangkanya sudah bertuhan dan sudah beragama, sudah beribadah selesai, padahal itu belum sama sekali jika syarat rukunnya saja yang di awal tidak terpenuhi gitu. Jadi kalau kita mau berbicara secara logika, sebelum kita beragama kita harus mengenal dulu siapa Tuhannya gitu. Nah, setelah kita sadar akan hal itu agar kita ketika beragama itu tahu yang kita sembah dalam hal beribadah, siapa yang kita abdi itu ada. Logika pertama begitu dulu, jangan tiba-tiba kenal Tuhannya saja belum langsung ngikut-ngikut beribadah, akhirnya menjadi sia-sia. Kalau untuk ukuran anak-anak kecil sih tidak masalah karena mereka masih dalam tahap pembelajaran ataupun disiplin untuk melatih kedisiplinan. Tapi ketika orang sudah dewasa, yang nalarnya sudah jalan, yang sudah akil balik ataupun yang sudah bisa berpikir secara mandiri, itu harusnya sadar diri dengan kesadaran dirinya begitu. Jadi harus menggunakan logika itu tadi, sifatnya ilmiah. Agama itu bukan kayak sulapan, bukan terus hanya kepercayaan yang sifatnya dibuat-buat, yang penting yakin, bukan. Jadi harus melalui perjalanan secara empiris begitu. Jadi kalau Nabi Muhammad itu melalui perjalanan sampai bisa Mi'raj, kita pun sama diajarkan Nabi Muhammad sebenarnya untuk sampai ke arah situ gitu. Jadi tidak hanya mendengarkan cerita terus kita terbuai dengan cerita entah karomahnya. Nah, itulah yang banyak menjebak, itu menyesatkan sebenarnya yang ke arah situ. Padahal Tuhan sendiri tidak mengajarkan di arah hal itu, karena itu sebenarnya masih lingkup hawa nafsu aslinya itu. Jadi poin utama itu cari dulu, kenali dulu siapa Tuhannya, bagaimana caranya saya mengenal Tuhan, langkah-langkah apa yang saya ambil begitu, bagaimana caranya. Jadi intinya harus kau temukan dulu orang itu, siapa pembawa tali wasilah yang bisa mengenalkan kita kepada Tuhan yang ada di maha akhirat melalui sistemnya begitu. Dan di situ pasti akan ada syarat rukun, karena sebuah sistem itu pasti akan ada syarat rukunnya gitu. Agar kalau dalam urusan keduniawian itu kita semacam menjadi sebuah anggota begitu, atau diakui, poinnya begitu loh. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Kalau hanya ikut-ikutan akhirnya kau tidak diakui sama Tuhan nantinya gitu. Jangan beralasan ya Tuhan kan maha tahu. Nah, ini yang jadi masalahnya. Kemahatauan Tuhan itu sifatnya mutlak gitu. Kalau saya logikakan sederhana, Tuhan maha tahu, iya maha tahu kalau kau itu tidak kenal dengan Tuhan.
Hanya saja kau merasa-rasa sudah kenal dengan Tuhan. Harusnya kita berpikirnya begitu, bukan malah kita lebih maha tahu daripada maha taunya Tuhan. Seolah-olah bahwa Tuhan kan maha tahu kalau saya itu menyembah Dia. Lah kok kenal saja enggak? Nah, disinilah yang harus kita perbaiki, poinnya begitu. Jadi tidak serta-merta kita ujuk-ujuk tiba-tiba beribadah sedangkan Tuhannya saja belum kita kenal. Jadi langkah-langkah awal itu carilah dulu siapa yang bisa mengenalkan kita akan Tuhan. Sedangkan di akhirat itu di Al-Quran, mohon maaf, itu sudah banyak diterangkan, ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi. Tuhan langit dan Tuhan bumi itu sebenarnya sistem begitu. Jadi bukan Tuhan itu ada dua, itu Tuhan dengan cahayanya sendiri. Hanya saja cahaya Tuhan itu sebenarnya juga kias, bahasanya itu kalau saya bahasakan secara ilmiah lebih halus lagi itu bisa saya sebutkan gelombang gitu. Jadi sangat halus, itu pun gelombang pun masih kias karena sifatnya sangat halus sekali. Itu sebenarnya perbedaan dimensi antara dimensi akhirat dan dimensi dunia gitu. Jadi kalau umpamanya kita berbicara tentang ruh, ya, ruh itu siapa yang bisa melihat ruh? Ada kira-kira manusia bisa melihat ruh? Ruh itu sifatnya sebenarnya laisa kamitslihi syai'un, ataupun sifatnya mutlak. Jadi umpamanya saya sebutkan gaib itu, tapi bukan gaibnya setan, itu bukan, ataupun gaibnya bangsa jin, itu bukan. Jadi pada dasarnya ruh itu kita sendiri saja tidak bisa melihat tentang ruh, kecuali ruh itu masuk kepada jasmaninya manusia, baru manusia ruh itu bisa dikenali itu melalui wujud itu tadi gitu. Jadi sesuatu hal yang tidak bisa terdefinisi itu tidak bisa dikenali. Jadi sesuatu hal yang ingin dikenali berarti harus ada alamatnya terlebih dahulu. Umpamanya ruh seseorang, ruh si A, itu tidak bisa dikenali jika dia tidak mempunyai alamatnya. Lah alamatnya apa? Ya jasmaninya si A itu sendiri gitu. Nah wujudnya ruhnya ya menyesuaikan jasmani itu tadi gitu. Nah begitupun pula jika lo ingin mengenal Tuhan, carilah dulu orang yang sudah terhubung dengan Tuhan ataupun pembawa tali wasilah itu tadi gitu. Karena dari situlah nanti orang itu yang akan membimbingmu untuk melalui perjalanan dalam berhubungan dengan Tuhan, dan nanti di situ ilmunya akan diajari sendiri oleh Tuhan. Awalnya melalui guru itu, setelah berlanjut nanti akan diajari oleh Tuhan sendiri. Jadi bukan agama pengetahuan yang berdasarkan literasi, itu bukan. Segala sesuatu hal literasi yang sifatnya ada di memori otak itu sebenarnya alam bawah sadar, sedangkan Tuhan itu tidak ada di alam bawah sadar. Tuhan itu ada di alam maha sadar, di atasnya ultra sadar gitu. Di kondisi kita pun sebenarnya sedang berada di alam sadar. Sadar itu sifatnya real time. Hanya saja manusia sendiri pun yang katanya dalam keadaan sadar sebenarnya sekitar 95% itu menggunakan alam bawah sadarnya berdasarkan memori, termasuk pengetahuan tentang agama. Makanya banyak orang yang berdebat tentang agama berdasarkan memori yang pernah dia baca itu tadi, padahal itu sudah masa lampau. Karena hakikat agama itu harusnya real time, hanya ya saat ini itu disebutnya kesadaran gitu. Jadi kesadaran yang lampau itu disebutnya kenangan, makanya itu disebutnya ada di alam bawah sadar itu tadi gitu. Jadi tidak mungkin kita berguru kepada Nabi Muhammad karena itu sudah masa lampau. Nabi Muhammad mengajarkan step-stepnya, makanya ada pesan penerusnya ya ulama pewarisnya itu tadi. Makanya kita harus belajar kepada siapa? Ya pewarisnya itu tadi yang membawa tali wasilah
yang dibaliknya ada cahaya Tuhan ataupun disertai Tuhan. Nah, poinnya dalam sistem wasilah itu kita harus menemukan orang itu dulu, baru nanti disitulah kita akan bisa bersaksi dalam syahadat itu, gitu. Jadi tidak syahadat kita itu tidak hanya angan-angan terus hanya diucapkan, itu tidak. Kita benar-benar akan menyaksikan, karena sifat alam akhirat itu dimensional begitu. Jadi di dalam akhirat pun ada dimensi-dimensi yang harus kita lalui. Ibarat anak tangga itu ada 7, nah itulah dimensinya, itu pun di alam akhirat. Nah, yang jadi masalah, kita manusia tidak mungkin bisa masuk ke alam akhirat jika rohani kita tidak diaktifasi atau tidak diaktifkan begitu. Karena cenderung kita itu, ruh kita itu sebenarnya sedang tertidur aslinya. Makanya lah dibutuhkan baiat itu tadi. Baiat itu diseberangkan dari alam jasmani menuju ke alam rohani. Disitulah nanti akan ditanamkan nur iman dan nur kitab. Disitulah nanti kita akan bisa membaca apa itu Al-Quran Qadim ataupun kitab Qadim, kitab yang disucikan gitu. Jadi kitab yang terpelihara dan hanya orang-orang yang disucikan saja yang bisa membacanya. Dan di situ tidak berhuruf dan tidak bersuara. Itulah yang kitab terpelihara itu sebenarnya kitab Qadim itu tadi, bukan yang kitab mushaf. Kalau kitab mushaf itu ketika manusia tidak paham apa isi yang ada di dalam Al-Quran sendiri, akhirnya banyak penafsiran. Itulah muncul banyaknya perdebatan. Itu sebenarnya karena banyaknya ahli tafsir, walaupun mayoritas manusia meyakini ataupun mengakui bahwa tafsirnya itu tafsir yang masyhur. Mau masyhur seperti apa, kalau masih menafsiri sesuatu hal, itu berarti dia bukan ahlinya. Kalau ahli itu tidak perlu tafsir, karena apa? Melakukan atau mengalaminya sendiri. Lah buat apa tafsir kalau sudah mengalaminya begitu? Berarti apa? Poin tentang tafsir itu sebenarnya orang yang belum mengalaminya terus memahami sebuah kalimat, akhirnya tafsiri dengan akal pikirannya sendiri gitu. Nah, itulah yang sebenarnya terjadi pada saat ini. Baik, sementara itu dulu yang dapat kami sampaikan. Intinya dalam belajar beragama ataupun ngaji, kalau secara umumnya, padahal ngaji itu bisa diartikan ngasah jiwa begitu. Tapi secara umum berhubung sebut ngaji, intinya itu kalau ngaji jangan mau dibodoh-bodohin. Poinnya begitu, harus cerdas. Cerdas itu bukan berarti kita harus pintar, enggak. Kita harus bermain logika, kita harus dalam keadaan sadar gitu. Bertanya saja nggak apa-apa. Poin penting itu logikanya sebelum kita belajar tentang hal-hal apapun dalam agama. Poin utama itu yang harus dikejar dulu, kenali dulu siapa Tuhan, poinnya begitu. Dan itu harus kenal dulu baru kita bisa melakukan ibadah. Intinya begitu. Baik, terima kasih. Salam rahayu, salam damai Indonesia bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.